Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tiga poin yang diterapkan berdasarkan sistem question and answer atau sistem pertanyaan dan juga jawaban. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rauful Manan dari kelas S4B Fakultas Ekonomi Syariah. Di sini memasuki question yang pertama. Question pertama yaitu jelaskan kasus tentang muamalah modern di sekitar Anda. Ya, untuk kasus di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang warga sekitar desa saya. Penduduk warga Kedalon, khususnya dari orang dewasa itu kebanyakan bekerja ke luar kota, yaitu salah satunya yaitu di tempat penjualan garam. Lokasi yang ditempuh untuk melakukan aktivitas kerja tersebut yaitu berada di Solo, Jawa Tengah. Ya, kita ketahui bahwa garam merupakan suatu kapasitas ya, kita ketahui bahwa garam itu merupakan suatu komoditas strategis dan bernilai ekonomis yang tinggi. Maka dari itu tingkat suatu pendapatan yang didapatkan itu tinggi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dengan kapasitas produksi garam nasional. Sekarang pemerintah untuk melakukan impor barang. Tingkat pendapatan di sini didapatkan tergantung barang yang terjual. Dengan banyaknya barang yang terjual, maka tingkat pendapatan yang didapatkan yaitu juga tinggi. Dengan hal tersebut, keinginan dari warga sekitar, warga penduduk Kedalon khususnya, yaitu mempunyai keinginan bisnis tinggi. Kerjasama antara pihak atau kepada pihak lain itu berperan penting, baik dalam suatu pengalaman dalam dunia bekerja ataupun juga modal untuk sebagai usaha. Kasus yaitu salah satu penduduk warga Kedalon mempunyai keinginan untuk melakukan suatu bisnis. Beiring dengan kurangnya modal yang dimiliki, seorang tersebut meminjam uang kepada temannya. Seiring melakukan transaksi utang piutang antara penghutang dan juga pemberi utang, di sini orang yang berutang tersebut guna mewujudkan tingkat kepercayaan dari penghutang untuk mengembalikan uang dari si pemberi hutang tersebut. Dari pihak pengutang atau yang berutang itu memberikan sebuah jaminan, yang dimana sebuah jaminan tersebut itu terdiri dari sebuah kendaraan bermotor. Dengan memberikan suatu jaminan di sini, kedua belah pihak ini setuju untuk memberikan atau membuat sebuah surat perjanjian dalam transaksi tersebut. Adapun jaminan yang harus diberikan tersebut baik untuk kepada pemberi utang. Di sini orang yang berutang menyerahkan beberapa dokumen ataupun barang yang tersebut dilakukan selama melakukan transaksi utang piutang. Adapun penyerahan berkas tersebut yaitu yang pertama kunci kontak motor, yang kedua surat tanda nomor kendaraan atau STNK asli, yang ketiga yaitu fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor, yang keempat fotokopi tanda penduduk atau penduduk atas nama pihak pertama. Selain persyaratan di atas tersebut, juga syarat lain yaitu membuat suatu surat perjanjian dengan ketentuan dari kedua pihak tersebut sepakat membuat surat perjanjian. Di sini terdiri dari dua perjanjian, yang itu perjanjian tertulis ataupun juga perjanjian tidak tertulis. Dalam kata lain, antara mulut dengan mulut.
Jelaskan kategori akad dalam fikih muamalah modern di atas. Untuk kasus di atas itu tergolong dua akad, yaitu yang pertama akad qard ataupun qardulasan yang artinya utang piutang, yang kedua akad rohin yaitu jaminan utang. Adapun akad qard di sini itu ditandakan yaitu berupa meminjam uang dari teman. Adapun akad rohin di sini ataupun jaminan utang di sini, akad rohin berupa memberikan jaminan utang berupa kendaraan bermotor. Untuk question yang ketiga yaitu jelaskan dari kategori akad qard dan juga akad rohan. Ya, yang pertama yaitu akad qard. Akad qard adalah suatu akad pemilik suatu untuk dikembalikan dengan sejenis atau yang sepadan berdasarkan waktu yang disepakati di awal. Akad qard juga disebut dengan ta'awun, yang juga tolong menolong, yang dimana seorang pemberi utang tidak mengambil sebuah keuntungan ketika bertransaksi. Jadi kasus di atas yaitu menunjukkan bahwa akad itu menunjukkan ta'awun atau tolong menolong, yaitu memberikan utang kepada orang yang meminta digunakan untuk sebuah usaha. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan semangat untuk lakukan bisnis yang dilakukan oleh si debitur. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut yaitu adanya ijab dan qabul. Yang kedua, adanya kemampuan dalam melakukan akad baik pemberi maupun penerima. Yang ketiga, adanya barang yang diutang. Yang terakhir yaitu harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan maupun bilangan. Untuk yang kedua yaitu akad rohin. Akad rohin adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang. Namun untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar oleh orang yang berutang. Akad rohin di atas yaitu suatu tindakan kebijakan yang dimaksud yaitu memberikan utang kepada si peminta utang guna digunakan untuk melakukan bisnis. Adapun pemberi utang yaitu memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor. Dalam akad rohin yang terjadi pada kasus di atas merupakan barang gadaian tidak otomatis menjadi hak milik yang menerima gadai. Dengan kata lain, fungsi rohin di tangan murtahin atau pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rohin. Dengan hal tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama yaitu orang yang menggadaikan barang harus cakap, balik dan berakal. Yang kedua, orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan. Selain kedua persyaratan di atas, kedua belah pihak untuk memperkuat transaksi gadai di atas, kedua belah pihak membuat surat perjanjian, yaitu dimana dari perjanjian di atas yaitu perjanjian serah barang gadai. Untuk surat perjanjiannya di sini terdapat data-data yang harus diisi. Yang pertama yaitu hari, tanggal, bulan, tahun yang penyerahan gadai, dan juga data dari pihak pertama yang mencakup nama, tanggal lahir, nomor NIK, pekerjaan, alamat, dan lain-lain. Dalam hal ini bertindak atas nama dari pribadi dalamnya disebut pihak pertama. Untuk pihak kedua, di sini data yang meliputi yaitu nama, tempat, tanggal lahir, nomor NIK, pekerjaan, alamat. Dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama selaku pemilik sah telah setuju untuk menggadaikan kepada pihak kedua barang yang berupa jenis kendaraan, nomor polisi, merek, terus tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, adapun juga dengan warna motor, terus jumlah barang yaitu barang yang digadaikan. Yang terakhir yaitu kondisi dari
barang yang digadaikan itu. Untuk bagian penutup, surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dengan dibubui materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama, yang masing-masing dipegang pihak pertama dan pihak kedua, dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak. Untuk bagian penutup di sini mencakup kota ataupun pihak pertama dan juga pihak kedua, seksi pihak pertama dan juga seksi pihak kedua. Untuk pihak pertama di sini disertai dengan materi. Sekian penjelasan dari ketiga poin di atas yang saya terapkan berdasarkan sistem question and answer atau pertanyaan dan juga jawaban. Apabila terdapat suatu kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, di sini saya sebagai pembawa materi akan menutup pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.